Selamat pagi, Shalom. Baiklah, persekutuan ibadah di pagi hari ini kita akan memulaikan. Tapi sebelumnya kita boleh bersyukur karena di pagi hari ini kita boleh merasakan sukacita yang indah yang Tuhan berikan, sehingga di hari Minggu pagi ini kita boleh berada di minggu yang ketiga. Kami boleh merasakan Tuhan selalu melindungi, memberkati kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Ebenezer Winangun, di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 22 November 2020, ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Dina Sofia Mawara Werat STH. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita sama-sama untuk beribadah di pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masuk dalam persiapan. Marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah dengan menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih nas pembimbing dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami di sorga, kami datang menyembah Engkau. Kami memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkau juga yang telah memperkenankan kami menjalani hari-hari hidup ini. Dan Engkau memberi kepada kami kekuatan dan kemampuan menghadapi apapun di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk minggu baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami berterima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami. Jemaat-Mu boleh beribadah di hari ini. Maka kiranya ibadah kami berkenan di mata-Mu. Kami beribadah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini.
Jemaat kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan di surga, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Betapa Engkau begitu mengasihi kami. Tetapi dosa yang seringkali membuat kami terpisah dari kasih Tuhan. Tak jarang kami melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang egois, yang kurang menghayati kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang kurang mampu merespons keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kami. Terkadang iri hati, amarah, kebencian, dan tidak mengasihi sesama mewarnai perjalanan hidup kami. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami. Biarlah hidup kami akan terus dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, agar hidup kami ini terus mencerminkan pertobatan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 27, Ya Tuhan Engkaulah. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa.
ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman kehidupan, datanglah kepada kami. Nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami yang mau memahami kehendak-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kami akan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar pemberitaan firman menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 hingga yang ke-30. Lembaga Alkitab memberikan judul Siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi Ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu
dari mana kamu datang? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadikan orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Saudara-saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, telah kita baca Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Dan tema di minggu ini, duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jemaat kekasih dalam Tuhan, saya menggarisbawahi pertanyaan dari seseorang yang ditulis dalam bacaan ini. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 23. Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan banyak orang. Juga mungkin pertanyaan kita. Tetapi pertanyaan ini sekaligus juga pertanyaan untuk kita. Apakah saya selamat? Mengapa banyak orang bertanya tentang keselamatan? Karena semua orang ingin selamat. Saudara-saudaraku, bicara tentang keselamatan, itu adalah anugerah Allah. Otoritas Allah. Ketika seseorang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawaban Yesus atas pertanyaan itu dijawab oleh Yesus. Bukan dengan banyak atau sedikit, tetapi dijawab oleh Yesus dengan bagaimana supaya setiap orang beroleh keselamatan. Jawab Yesus di ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kata Yesus
dengan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, artinya dari pihak manusia, dari pihak umat, ada upaya atau usaha yang terus menerus, bergumul, bergulat. Dan ini ada kaitannya dengan iman, percaya kepada Yesus. Berjuang ada kaitannya dengan mengikuti Yesus dalam kesetiaan. Dan terlihat pada moralitas pengikut. Jadi berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Itu ada komitmen iman. Komitmen moral. Dan ada perjuangan terus menerus. Tujuan dari perjuangan ini yaitu masuk, duduk, makan di dalam kerajaan Allah. Ayat 29. Dan pintu untuk masuk itu terbuka bagi siapapun. Tetapi melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu saudara-saudara menunjuk pada tantangan, ancaman, cobaan, dan godaan. Yang membuat orang menderita, mengalami kesulitan dan kesusahan. Dan menghadapinya butuh perjuangan. Butuh usaha kerja keras. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Hanya dengan berjuang dan memampukan kita serta ada kemampuan untuk menanggalkan segala bentuk kehidupan yang sia-sia dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang menjurus pada penderitaan dan kesukaran hidup, maka dapat membawa kita kepada kehidupan surgawi yang kekal, masuk dalam kerajaannya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bagian bacaan ini mengingatkan kita bahwa ada saatnya pintu kerajaan Allah itu ditutup. Artinya akan ada penolakan-penolakan bagi orang yang datang. Yang datangnya sangat terlambat. Ada penolakan-penolakan bagi orang yang tidak dikenalnya. Dan orang-orang yang jahat. Ini yang dimaksud dalam ayat 25 sampai 28. Artinya bahwa orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang dikenal oleh Yesus. Dan yang dikehendakinya. Mereka itulah yang diperbolehkan masuk, duduk dan makan bersamanya di dalam kerajaan Allah. Orang yang dikenal dan dikehendakinya adalah orang-orang yang terus berjuang. Menanggalkan cara-cara hidup yang bertentangan dengan iman. Dan yang bertentangan dengan moralitas Kristus. Atau yang bertentangan dengan karakter Kristus. Orang-orang yang dikenal dan dikehendakinya adalah orang-orang yang mau selalu mentransformasi diri
Orang-orang yang tetap setia kepada Kristus meskipun dalam kesusahan, kesulitan, ancaman sekalipun. Serta di tengah-tengah godaan, kenikmatan, dan kesenangan duniawi yang ditawarkan. Saudara-saudaraku, Yesus mengingatkan kita bahwa dapat saja kita menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Karena itu teruslah berjuang melalui pintu yang sesak. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus dan yang dikenal Yesus, maka itu akan terlihat dari cara hidup kita. Dan cara hidup kita itu akan menjadi identitas diri kita. Yaitu orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Orang-orang yang penuh belas kasihan. Orang-orang yang memiliki hati yang penuh kasih. Rendah hati, lemah lembut, pemaaf. Dan mau melakukan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Memiliki komitmen iman dan moral dalam segala keadaan, susah ataupun senang. Sebagaimana yang Kristus telah teladankan dan ajarkan. Jemaat Tuhan, keselamatan sudah dianugerahkan Yesus kepada kita. Dan kita menjawab anugerah ini dengan iman yang nyata dalam sikap hidup kita setiap hari. Marilah kita terus berjuang menata hidup kita, mengubah diri kita agar kita terus hidup bersama Kristus dan akan ada di dalam kerajaannya, duduk makan bersama Kristus di dalam kerajaannya, menikmati hidup damai, sukacita sorgawi bersama Kristus. Karena itu, marilah kita menjawab panggilan Tuhan untuk supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini,
kita telah memberikan persembahan syukur. Untuk itu mari kita doakan persembahan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan yang indah di hari Minggu. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat persekutuan di pagi hari ini, kami telah menerima berkat anugerah berupa kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, di pagi hari ini, lewat persekutuan ibadah, kami telah memberikan persembahan, baik persembahan berupa hari ulang tahun, persembahan sampul-sampul PBTK, baik persembahan lainnya juga ya Tuhan. Biarlah Kamu berkati persembahan itu semua ya Tuhan, agar boleh berboleh harum di hadapan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah Kamu beri berkat bagi kami semua, agar senantiasa kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami bawa kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun tanggal 22 sampai 28 November. 23 November Saudara Benedikto Patimahu. Tanggal 24 November Bapak Syamas Novi Pita. Ibu Janda Nonce Kekung Ratulangi. Remaja Tracy Makawekes. Remaja Tiffany Makawekes. 27 November Ibu Penatua Norce Lukas Van Bone. Ibu Janda Juliana Pita Otai. 28 November Adik Raden Cliff Yordan Maukar. Ibu Nancy Nelce Rau. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia. Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowairengku, Ibu Janda Katoce Leohang Dumalang. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh berterima kasih karena perkenanan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Dan kami diberikan lagi petunjuk bagaimana kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Dan kiranya berita firman ini akan terus mengarahkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang memasuki kerajaan Allah dan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam ibadah ini Engkau memberi kami kesempatan, memberi persembahan dalam segala keberadaan hidup kami. Kami boleh memberikan apa yang wajib kami berikan sebagai penyembahan kami kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu dalam tugas kerja mereka, kuduskanlah pemberian persembahan mereka, dan ajarkan kepada mereka untuk selalu bergantung kepadamu dan bersyukur untuk semua yang boleh dialami dan dirasakan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Ebenezer Binangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia.
Berkatilah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang dapat menolong jemaat-Mu, membantu mereka. Kau boleh membuka jalan mata pencaharian jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu Ebenezer Winangun menikmati berkat-berkat makanan dan minuman. Berkat-berkat kebutuhan hidup setiap hari. Bahkan juga melalui pekerjaan mereka. Mereka mendapatkan berkat dalam rangka melanjutkan hidup mereka setiap hari. Tuhan, tolonglah mereka yang sakit, yang dalam proses pemulihan, dan yang sudah lanjut usia. Kiranya kasih sayang Tuhan menjadi bagian mereka, dikuatkan, dihiburkan. Selalu ada pengharapan di tengah pergumulan, dan ada pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mereka di hari ulang tahun ini semakin meyakini bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Dan mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Berkatilah mereka semuanya. Tuhan, berkatilah seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di Ebenezer Winangun ini. Syamas, Penatua, bahkan seluruh pelayan Bipra di Kolom, serta mereka yang melayani Komisi Kerja, BPPJ, para kostor dan pegawai gereja, pendeta, biarlah semua ada dalam kasih sayang Tuhan. Dan lindungilah kami semua sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, sebagai jemaat-Mu dari ancaman COVID-19 ini. Tolong beri kami imun tubuh dan hindarkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka, kecelakaan. Dan biarlah Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan dalam hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami. Tolonglah pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, dan pemerintah, para menteri, bahkan pemerintah yang ada di daerah, sampai daerah kami Sulawesi Utara dan kota kami Manado. Kiranya aman, damai, dan sejahtera menjadi bagian kami. Pemerintah kami dituntun oleh Roh Kudus dan hikmat-Mu, diberi perlindungan dalam segala ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Kami serahkan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, bahkan semua pemerintah kami. Mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, ditolong oleh Tuhan, diberkati, bahkan selalu dituntun dengan kuasa-Mu, agar mereka melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang jujur di mata Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian mereka, tapi juga menjadi bagian kami sebagai bangsa. Terima kasih Bapa. Pemilihan di Provinsi Sulawesi Utara dan kota kami Manado yang akan diselenggarakan pada bulan Desember, Tuhan tuntun campur tangan agar semua berlangsung dengan aman dan damai. Dan Tuhan akan memberikan pemimpin yang terbaik di kota Manado ini, bahkan di Provinsi Sulawesi Utara. Berkati semua calon, agar calon-calon ini pun baik di kota Manado maupun di Provinsi Sulawesi Utara boleh bersaing dengan sehat, dengan baik, dan mereka disiapkan oleh Tuhan untuk menang ataupun kalah. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber segala berkat, yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri.
Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara-saudaraku, perhatikanlah firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampaikanlah salam kepada semua orang yang mengasihi Tuhan dan yang saudara-saudara kasihi, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sehat-sehat semua.